kesempatan hadir untuk kamu sendiri. Bagaimana kondisi Anda hari ini? Materi masih terutama Ibu, saya memahami kondisi tersebut. Memang sering membuat para anak khawatir khususnya ibu. Saya akan berusaha membantu melalui kondisi hari ini, yaitu agar kondisi Anda bisa jauh lebih baik. Apakah saya boleh tahu waktu tujuan ibu hari ini karena dalam membuat apa ya? saya ingin data untuk mengetahui penamaan sesuai dengan kondisi jamaah saya. Baik, Ibu, terima kasih sudah menyampaikannya. Maka dari itu, tujuan kajian kita hari ini membantu Ibu memahami pola makan yang tepat untuk anak dengan kondisi terjadi Ibu agar dapat membantu mengurangi tingkat sesak nafas, mengurangi luka akibat penumpukan cairan lalu meningkatkan ekonomi. Untuk proses konseling hari ini akan berlangsung sekitar 10-15 menit per minggu. Selama proses ini tenang saja, semua informasi yang Ibu sampaikan akan kami jaga rahasianya. Jadi insya Allah privasi Ibu. Ibu juga berkenan untuk bertanya dan menyampaikan pendapat kami saja. Ibu bersedia untuk informasi ini. Insya Allah saya masih Ibu. Ibu terima kasih. Ibu Universitas selanjutnya saya akan melakukan kajian gizi dengan melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan anak Ananda untuk mengetahui kondisi anak ibu secara menyeluruh sehingga intervensi pendidikan akan lebih tepat. Mau izin ya Ibu? Silakan Mbak, saya tidak ingin tahu juga kondisi anak saya di sana. Baik, bisa berdasarkan pengukuran tadi berat badan anak ibu sebesar 18 kg dan tinggi badan 112 cm. Apakah data tersebut masih sama sebelumnya? Dia terakhir di 14 kg. Apakah dalam beberapa waktu terakhir berat badan anak ibu sulit untuk naik dan bahkan akan menurun? Iya, kesana ini saya juga khawatir karena anak juga sedikit. Baik, Ibu, kekhawatiran ini sudah sama saja. Dari hasil pemeriksaan laboratorium terakhir juga anak ibu hemoglobinnya sebesar 11 gram per desiliter dan hemoglobinnya 130 mg. Apakah ibu sebelumnya sudah mendapatkan penjelasan mengenai hal tersebut? Iya sudah, namun saya belum terlalu paham. Mbak, itu artinya apa ya? Baik, hemoglobin yang sedikit rendah itu bisa menyebabkan anak muda juga ibu dan natrium rendah berkaitan dengan keseimbangan cairan di dalam tubuh. Pantas anak saya sudah emas ya? Ya, untuk kondisi fisik sendiri, apakah anak ibu sering mengalami sesak nafas? Iya, terutama kalau malam. Lalu apakah sering terbangun di malam hari? Iya, hampir tiap malam terbangun karena sesak. Apakah juga ada penyimpangan pada pagi? Iya, saya lihat kakinya bengkak tadi sore. Untuk bengkaknya, apakah untuk pagi hari seperti apa? Iya, biasanya Baik, dari hasil intervensi tersebut menunjukkan adanya penumpukan cairan di dalam tubuh ya Ibu. Untuk lebih detailnya tentang kesehatan Anda, sekarang saya ingin lebih mengetahui detail pola makan anak ibu dalam sehari biasanya makan berapa kali ya? kadang 2 kali, kadang 3 kali. Tapi porsinya itu sedikit. Apa saja yang sering dikonsumsi? Anak saya sendiri suka makan mie instan sama keripik, jadi sering minta itu. Untuk makanan rumah seperti sayur dan lauk bagaimana? Kadang dimakan, tapi saya menolak. Untuk minumnya sendiri berapa kali? Kira-kira sekali 1,5 liter, kadang lebih kalau harus. Dengan bagaimana dengan kondisi nafsu makanan? Menurut Mbak, saya sama dengan harus kesehatan. Ibu, kondisi tersebut memang sering terjadi dengan anak yang seperti
Baik ibu, dukungan ibu sudah sangat penting untuk kesembuhan anak ya. Baik ibu Mika, saya rangkum untuk hasil kajian kita selama tadi. Berat badan anak sudah meningkat, lalu anak mengalami sesak nafas, sering terbangun dan tidak ada tarik, nafsu makan menurun, lalu tidak asupan makan berlanjut kurang, sering konsumsi makanan tinggi garam seperti mie instan dan keripik tadi, asupan cairan juga cukup banyak ya. Menurut ibu, apakah ada yang ingin ditambahkan atau sudah sesuai? Sudah sesuai Mbak, masih itu bisa. Baik, ibu terima kasih atas informasinya. Ini sangat membantu dalam menentukan penanganan yang tepat. Baik, dari hasil pengkajian terkait beberapa masalah gizi pada anak ibu dan guru, saya akan jelaskan secara singkat. Masalah pertama adalah asupan, yaitu asupan energi dan kita ini kurang disebabkan oleh asupan makan yang tidak berubah dan nafsu makan menurun kami dengan konsumsi makanan. Apakah ibu melihat anak muda lelah? Iya. Baik, berarti sesuai dengan kondisi ibu. Untuk masalah kedua yaitu ada asupan karbo berlebih disebabkan oleh konsumsi makanan berlebihan. Seperti tadi ada sering makan mie instan dan keripik ditambah dengan buah berkaki dan sering mengalami sesak nafas. Apakah makanan itu sering dikonsumsi? Ya iya, yang berpengaruh pada kondisinya. Lalu masalah kedua gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit disebabkan oleh kondisi jantung berbagai makanan yaitu CHF dan asupan makanan yang tinggi dari natrium rendah, edema serta sesak terutama pada malam hari. Lalu untuk kesemuanya jadi masalah utama Ananda yaitu asupan makan kurang, asupan garam berlebih dan ketidakseimbangnya cairan. Menurut ibu, apa penyebab dan sesak? Garam berlebih dan cairan. Betul sekali, ibu. Terima kasih ibu sudah memahaminya. Baik, Wanita, dengan berdasarkan masalah yang sudah kita bahas, kita akan menyusun rencana pola makan yang sesuai untuk kondisi anak ibu. Saya ingin melibatkan ibu dalam pembentukan rencana ini agar bisa lebih diterapkan di rumah. Menurut ibu, perubahan apa yang paling dimungkinkan untuk dilakukan? Mungkin dari mengurangi makanan asin. Baik sekali ibu, itu adalah pertanyaan yang sangat tepat. Baik, selain itu bagaimana dengan jadwal makan ibu? Apakah ibu sedia mencoba memberikan makan dengan porsi kecil tapi sering? Iya bisa. Baik, kita sepakati beberapa cara ibu seperti mengurangi makanan mendadak, lalu memberikan makanan porsi kecil tapi sering, memilih makanan yang lunak dan menjaga jarak. Dulu ini saya ada leaflet enak dengan membaca ini sehat. Saya menjadi untuk nanti bisa berubah juga untuk menggunakan untuk makanannya. Lalu di sini ada tujuan dari sendiri yaitu memenuhi kebutuhan energi, protein, mengenai gizi yang berlebihan, mengurangi beban kerja jantung, mengontrol kadar jantung dalam tubuh ibu. Selanjutnya ada pencegahannya yaitu energi tinggi, protein yang dibuat untuk pertumbuhan penerapan ibu dan efek positif untuk anak ibu. Lalu selanjutnya ada juga hal-hal yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Itu ini ada lalu ada karbohidrat, ada nasi, lalu ada sayur dan buah, proteinnya bisa ada tanpa kulit, lalu ada ikan. Nasihatnya ada minyak zaitun dan buah dan sayur. Lalu untuk makanan yang dihindari ada makanan tinggi garam, makanan berlemak, lalu ada makanan asin, hari ini harus dikurangi dan minuman manis. Itu yang saya bilang anak saya nih. Iya ibu, jadi tidak apa-apa ibu, kita bisa melalui secara anak dulu hanya anak tidak pakai. Lalu saya selain itu juga melakukan porsi makan untuk menggambarkan porsi yang
dikonsumsi aja. Nanti ada nasi krim yaitu bisa tidak konsumsi saja ya ibu, tapi segini. Jadi tidak terlalu banyak. Iya. Untuk porsinya untuk tahunya ada, mungkin di sini ada ayam. Tapi menggunakan mangkok kulit yaitu untuk porsinya jelas. Lalu selanjutnya saya juga ada daftar bahan makanan pengetahui. Fungsinya untuk membantu ibu membagi bahan makanan yang tanpa memilih. Jadi ada 3 dosen di ibu anak. Jadi mungkin ada yang biasanya mengerti yaitu udah bisa berarti dengan mentah atau minum atau mungkin kopi juga bisa. Untuk bahan makanannya ada ini. Ayam tanpa kulit, ada roti, dan sebagainya. Jadi bisa digabungkan enggak? Iya, agar lebih bermanfaat dan anak tidak cepat bosan. Baik, maka dari semua yang sudah kita bahas tadi, saya ingin membawa yang sederhana. Untuk ibu dari sama tadi, aku merasa apa dari ibu? Saya akan melakukan aksi yang mengatur dan Baik sekali ibu. Apakah ibu juga bersedia untuk memasak makanan tanpa menggunakan garam berlebih, lalu untuk menyiapkan makanan sesuai porsi tadi yaitu kecil sering? Iya, saya bisa. Dan terima kasih ibu, terima kasih untuk penghubungan sama ibu dan saya ingat tujuan diet ini adalah melakukan nafas dan tak tadi tujuannya adalah makan siang dan makan lemak porsi kecil sering. Apakah ibu merasa rencana ini dapat diterapkan di rumah? Iya mbak, saya akan disarankan. Baik ibu, saya sangat mengapresiasi usaha ibu. Sebelum kita akhiri, saya ingin memastikan bahwa seluruh penjelasan yang telah kita dengar dapat dipahami dengan baik. Jadi saya minta menyampaikan kembali secara singkat apa saja hal utama yang perlu dilakukan di rumah. Iya mbak, nah saya harus Makan sedikit apa saja. jadi makanya direbus ada. Baik, jawaban yang tadi sudah sangat tepat sekali. Ibu tujuan dari diet yang diberikan apa ya? Untuk mengurangi sesak, makanan menggantikan bisa Betul sekali. Kalau misalnya anak ibu kembali meminta makanan seperti itu, apa yang ibu lakukan? Jadi saya akan mengganti dulu dan menggantikan makanan lain yang bisa. Dari ibu sudah sangat bagus, bisa juga dialihkan dengan keanekan seperti saja orang sendiri atau dua deh. Selanjutnya untuk pengetahuan yang kedua ada beberapa hal yang perlu dilakukan seperti apakah langsung makan anak meningkat, lalu apakah buka pada kaki berpulang, lalu sesak nafas berpulang, terutama pada saat malam hari itu. Baiknya saya bisa. Menurut ibu dari ketiga hal tersebut mana yang paling mudah untuk anak ibu? Mungkin pertanyaannya karena tidak langsung. Ya ibu itu sangat bagus sekali. Apakah ibu sedia cara pilihan mengisi anak misalnya atau pola makan? Iya, saya bisa lihat. Ya, pada pilihan berikutnya kita akan melakukan bersama ya perubahan pola makan, lalu untuk mengisi tulis anak dan kemudian untuk penyesuaian diet. Apabila selama di rumah ibu mengalami kesulitan, ibu bersedia untuk konsultasi kembali. Iya mbak, saya akan konsultasi lagi kalau ada kesulitan. Dan menurut ibu, apakah masih ada hal yang ingin dilakukan atau belum jelas? Kalau anak sama kalau kita macam lain. Boleh ibu selama camilan tersebut rendah barat dan sesuai anjuran seperti buah dan olahan rumah itu baik. Ya, ibu terima kasih atas kerjasamanya dan partisipasi untuk ibu hari ini. Jadi kita sudah sampai di akhir sesi konseling dari ibu. Saya sangat mengapresiasi sekali kerjasama dengan itu selama proses konseling dari ibu. Sebagai rangkuman hari ini telah membahas yaitu kondisi gizi anak ibu terkait penyakit jantung yaitu CHF tadi, lalu ada pola makan sedikit tetapi sering, tingkat peraturan makanan negara, serta pemilihan makanan yang sesuai. Apakah ibu merasa sudah lebih mengerti peraturan makanan itu anak? Iya mbak, saya lebih paham apa yang harus diberikan ini. Ya ibu itu sangat baik. Untuk sesi hari ini konseling kita sudah cukup baik. Saya berharap ibu
ibu dapat mengembangkan hubungan pola makan yang sudah kita sepakati di rumah. Namun untuk proses implementasi anak, konselor ini tidak bisa sampai di sini dahulu. Pada pertemuan berikutnya kita akan evaluasi perkembangan anak seperti nafsu makan, lalu ada kondisi muka dan keluhan sesak napas. Kemudian jika dibutuhkan kita akan menyesuaikan kembali rencana tersebut. Apa sih sebenarnya pengembangan? Sebaiknya dilakukan atau sesuai jadwal dari tenaga kesehatan ibu sekitar 1 sampai 2 minggu ke depan untuk evaluasi anak. Tetapi jika sebelum itu ada keluhan atau kesulitan, ibu juga bisa datang ke dia. Sebelum kita akhiri, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Ini sudah ibu. Oke, ibu terima kasih atas waktu dan kebersamannya. Ibu dari ini semoga dengan pengaturan makan yang tepat kondisi anak ibu sehingga membaik. Tetap semangat ya ibu, karena peran ibu itu sangat penting dalam proses penyembuhannya. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama ibu, semangat lagi dan semoga sehat selalu. Jadi jalan aja.